Rekap alur cerita Enola Holmes 2. Enola memulai bisnis detektifnya sendiri, tapi sulit sekali baginya untuk mendapatkan klien, karena ia berada dalam bayang-bayang kakaknya, detektif terkenal Sherlock Holmes. Untungnya suatu hari ada seorang gadis bernama Bessie yang meminta Enola menemukan kakaknya yang hilang, yaitu Sarah Chapman. Bessie dan Sarah sendiri merupakan pekerja di pabrik korek api milik keluarga Lyon. Kabarnya banyak dari karyawan pabrik ini yang meninggal akibat penyakit tipes. Meskipun semua orang percaya bahwa Sarah hanya melarikan diri, tapi Bessie yakin kalau Sarah sedang dalam masalah. Memulai penyelidikannya, Enola pun berpura-pura menjadi karyawan pabrik. Di sana Enola bertemu dengan May, kakak Bessie yang lainnya. Tapi Bessie skeptis dengan Enola, dan tidak ingin Enola ikut campur dalam masalah mereka. Di pabrik, Enola menyelinap masuk ke ruang milik atasan. Di sana ia menemukan kalau ada beberapa lembar kertas yang disobek, yang mungkin berisi rahasia penting. Ia menyimpulkan kalau dokumen itu diambil Sarah. Selain itu, Enola juga mendapati kalau ujung dari korek api yang lama memiliki warna merah, berbeda dengan ujung korek api yang baru berwarna putih. Enola juga mencurigai kalau May telah berkomplot dengan Sarah. Pasalnya dulu ketika Sarah menyelinap masuk ke ruang atasan untuk mencuri dokumen, May lah yang membantu mendistraksi petugas. Ia lalu mengikuti May sampai ke sebuah teater yang bernama Paragon. Rupanya May memiliki pekerjaan kedua, yaitu sebagai penampil di sana. Di teater Paragon ini, Enola menemukan informasi-informasi baru tentang Sarah, yaitu bahwa dulu Sarah juga bekerja di sini, dan di tempat ini juga Sarah bertemu dengan kekasihnya, yang merupakan kalangan orang kaya. Tapi masih menjadi rahasia siapa orangnya. Di sana ia juga mengambil secari kertas berisikan puisi dari kekasih Sarah. Di perjalanan pulang, Enola bertemu kakaknya Sherlock yang sedang mabuk. Ia pun membantunya pulang ke rumah kakaknya itu, di 221 Baker Street. Di sana Sherlock mengatakan alasannya mabuk karena ia cukup frustasi akibat kasus korupsi pejabat pemerintahan yang belum dapat ia pecahkan. Enola lalu berhasil memecahkan kode dari puisi yang diberikan kekasih Sarah, yaitu merupakan sebuah alamat rumah di Whitechapel. Ketika tiba di sana, ia telah mendapati May yang sedang sekarat karena luka tusuk. Enola juga menemukan secari kertas di gaun May, tapi sayangnya polisi datang dan menuduhnya melakukan pembunuhan. Tidak ingin polisi mengambil kertas rahasia itu, ia pun melarikan diri bersembunyi di apartemen Sherlock. Di sana mereka memainkan nada yang tertera di kertas itu, tapi tidak dapat mengerti maksudnya. Sherlock lalu menyuruh Enola untuk berdiam di rumah, sementara ia pergi membersihkan nama adiknya itu. Enola membaca sebuah koran dan mendapati undangan pesta dansa dari keluarga Lyon. Di sana ia menyadari bahwa kekasih Sarah adalah William Lyon, anak dari pemilik pabrik korek api, karena ada gambar bunga Sweet Williams di surat kekasih Sarah. Diam-diam Enola memberanikan diri pergi ke pesta itu dalam misi menemui William. Enola tiba di pesta. Di sana ia bertemu seorang gadis bernama Cicely, seorang wanita bangsawan yang ramah yang tampaknya menyukai Lord Tewkesbury. Di sana Enola juga disapa oleh seorang sekretaris Menteri Keuangan dari Lord Charles McIntyre yang bernama Mira Troy. Untuk dapat mengajak William berbicara, Enola pun memintanya untuk berdansa. Tapi sebelum itu ia meminta bantuan Lord Tewkesbury untuk mengajarinya, karena ia tidak tahu cara berdansa. Dalam sekejap ia pun memberanikan diri berdansa dengan William, dan ia membahas tentang Sarah. Tapi William tidak ingin berbicara di sana, karena banyak yang mengawasinya. Ia pun meminta Enola untuk menemuinya di perpustakaan. Tapi sayang polisi Grail dan rekannya datang menangkap Enola atas kasus pembunuhan May. Ternyata Sherlock belum berhasil membersihkan nama adiknya itu, karena polisi Grail memasukkan bukti untuk menjebak Enola. Kemudian Enola dipenjara dan hampir dieksekusi mati. Untungnya Sherlock sempat meminta bantuan pada ibu mereka dan Edith sahabat ibunya, hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari penjara dan eksekusi itu. Saat mengevaluasi lagi tentang kasus Sarah, Enola menyadari kalau para pekerja pabrik yang tewas bukan disebabkan oleh tipes, melainkan oleh fosfor putih yang digunakan di korek api. Mereka terpapar racun fosfor, karena perusahaan lebih mementingkan untung daripada keselamatan karyawannya. Sarah mengetahui hal ini dan sedang mencari bukti-bukti, itu sebabnya ia menghilang. Sementara May juga membantunya tapi berpura-pura tidak terlibat. Ketika Enola mengunjungi Tewkesbury, Cicely bertamu dan di sana Enola menyadari kalau Cicely dan Sarah adalah orang yang sama. Dan Sarah bekerja sama dengan William kekasihnya untuk menghukum pemerintah yang korup dan memberhentikan kejahatan ayahnya.
Dan alasan William mengundang Tewksbury ke pesta adalah untuk meminta bantuan menghukum pemerintah yang korup itu. Di tengah-tengah ini, Tewksbury dan Enola sempat saling menyatakan cinta, dan mereka segera bergegas ke pabrik korek api. Di sana mereka bertemu dengan Sherlock. Rupanya kasus mereka saling berhubungan. Mereka menyimpulkan kalau pejabat pemerintah yang korup, yaitu Lord McEntire, memiliki kesepakatan dengan ayah William untuk menggunakan fosfor murah. Di sana mereka kaget karena menemukan jasad William, yang sedang memegang kertas lembaran musik yang sama dengan jasad May waktu itu. Dari celetukan Tewksbury, mereka menyadari kalau lembaran itu bukan tentang musik, melainkan sebuah peta teater Paragon. Ketika sampai di sana, mereka bertemu dengan Sarah, dan Sarah membenarkan temuan Enola, dan mengatakan kalau ia dan William membutuhkan bantuan bangsawan seperti Tewksbury untuk mengungkapkan kasus itu. Namun sayang, polisi Grail dan beberapa polisi lain muncul untuk menghentikan mereka, memaksa mengambil semua barang bukti yang telah dikumpulkan Sarah dan William. Dan karena perebutan bukti itu, perkelahian pun tidak dapat dielakkan. Setelah berhasil mengalahkan Grail dan pasukannya, mereka masih harus berhadapan dengan McEntire, Inspektur Lestrade, dan banyak polisi lainnya. McEntire merebut bukti-bukti yang mereka kumpulkan dan membakarnya. Ia juga menyuruh polisi untuk menangkap Sarah karena telah memerasnya. Sherlock dan Enola bersamaan menyimpulkan bahwa Miratroy lah pelaku pemerasan itu, bukan Sarah, karena akun uang korupsi itu mengalir ke akun bernama Moriarty, yang jika diubah susunannya menjadi Miratroy. McEntire terkejut melihat sekretaris keuangannya adalah dalang dari kasus pemerasan itu. Miratroy lalu mengatakan kalau ia hanya mau membuktikan kalau orang yang dianggap rendah seperti dirinya punya kemampuan lebih baik dari bosnya. Hanya saja ia tidak pernah diberi kesempatan oleh masyarakat karena ia wanita. Jadi ia membuktikannya dengan caranya sendiri. Walaupun ia salah karena harus membunuh William dan May untuk tetap bisa melakukan pemerasan. Mengetahui ini, McEntire menyuruh polisi memenjarakannya. Sementara Sarah, Bessie, dan Enola yang tidak punya bukti tentang kasus itu pun balik ke pabrik. Kali ini mereka hanya punya diri mereka masing-masing untuk dapat meminta keadilan pada pabrik. Mereka mengekspos kalau penyebab kematian pekerja bukan tipes, melainkan racun pada fosfor korek api yang mereka pegang setiap hari. Berhasil menggerakkan hati para pekerja menuntut keadilan, mereka pun melakukan aksi protes dan berhasil mendapatkan haknya. McEntire juga berhasil ditangkap oleh bantuan Tewksbury, sementara Moriarty dikabarkan kabur dari penjara. Enola pun mendirikan kantor jasa detektifnya sendiri, yang bisa dibayar berapapun sesuai kemampuan kliennya. Sherlock sempat menawarinya untuk berpartner, tapi Enola harus menolak, karena ia tidak mau selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya. Namun mereka berkata akan selalu saling berkunjung, dan Enola akan ke tempat Sherlock pada hari Kamis pukul 4 sore. Selain itu, Tewksbury juga datang ke kantor Enola, mengajaknya jalan-jalan dan mengundangnya ke pesta dansa. Film diakhiri dengan Sherlock yang membukakan pintunya pada hari Kamis jam 4 sore. Tapi yang datang ternyata bukan Enola, melainkan seorang pria yang diminta Enola untuk menjadi flatmate kakaknya, yaitu Dr. John Watson. By the way, sebagian kisah Enola Holmes 2 ini diangkat dari kisah nyata, yaitu tentang Sarah Chapman yang memimpin pemogokan di Brian and May Match Girls pada tahun 1888. Ini adalah aksi industri pertama yang dilakukan oleh dan untuk wanita. Aksi ini berhasil membuat kesetaraan dan keadilan gender di tempat kerja, serta memperbaiki kondisi kerja mereka selamanya. Karena hanya butuh satu bara untuk menyulut api. So what do you think guys? Let's discuss in the column below. Thanks for watching and see you.